sayang anak, sayang anak. Jadi 7 bintang kehormatan, Mas Gibran luar biasa. Pembantu presiden, menteri, itu pun Manuver sendiri-sendiri ya. sekarang nggak kelihatan apa kerjanya coba. Saya belum lihat adanya kerjasama yang terlihat secara harmonis. Ternyata presiden itu berjalan sendiri, ya kan? Ke luar negeri sendiri, hanya sekali ke Timur Tengah bersama. Halo Sobat Logika, jumpa lagi bersama saya Bo Santoso dalam acara Omon-Omon Politik dalam channel kesayangan Anda, Logika Bicara. Nah, Sobat Logika, kali ini kita akan membahas mengenai pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursinya sebagai Wakil Presiden, sebagaimana yang dituntut oleh Forum Prajurit TNI pada tanggal 26 Mei 2025 silam. Nah, Forum Purnawirawan TNI itu sudah melayangkan surat 1 bulan yang lalu, dan hari ini 25 Juni 2025 sudah ada respon dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Dalam keterangan pers atau doorstop teman-teman media kepada Dasko, Dasko menyebut bahwa permohonan para purnawirawan prajurit TNI ini akan dibahas melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR. Lantas pertanyaannya, kenapa hal ini begitu urgent, pemakzulan Gibran? Nah, kalau kita simak lagi dalam kampanye 2024 silam, Gibran pernah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Namun sampai sekarang, angka pengangguran justru semakin meningkat. PHK di mana-mana. Anak-anak kuliah yang baru lulus susah mencari pekerjaan. Nah, terus kemudian tidak kalah pentingnya lagi ada ucapannya Gibran mengenai bonus demografi. Ya, bagaimana bonus demografi ini bisa terrealisasi kalau pendidikan kita saja mengalami hal-hal yang begitu serius, ya, kayak biaya pendidikannya mahal dan segala macam. Kemudian ada lagi satu hal yang tidak kalah pentingnya, Gibran ini sudah melampaui Presiden Soeharto. Nah, maksudnya sudah melampaui Presiden Soeharto hanya bintang 5 gitu. Terus kemudian Abdul Haris Nasution juga hanya bintang 5. Gibran ingin menyamakan Puyer bintang 7. Wah, ini bintangnya 7. Sobat Logika. Nih, saya sudah mencatat sedikit ya. Ada bintang kehormatan yang tak jelas, seperti bintang Republik Indonesia Adi Prana, kedua bintang Mahaputra Adi Purna, ketiga bintang Jasa Utama, keempat bintang Budaya Parama Dharma, kelima bintang Bayangkara. Bayangkara apa nih? Utang. Wah. Terus bintang Kemanusiaan, bintang Penegak Demokrasi Utama. Sekarang gimana bicara soal demokrasi? Orang Gibran naik aja sudah melanggar demokrasi, melanggar konstitusi. Nah, ini kita akan membahas hal ini. Sudah ada narasumber saya, Bang Jimmy Siaan. Nah, ini politisi senior, ya, pakar dari segala pakar yang akan membahas ini. Kemudian juga ada Kiai ya, Fajar Pramono. Wih, ini Kiai Fajar Pramono akan ngomong dalam sudut pandang spiritual karena Indonesia nggak lepas dari klinik. Nah, Bang Jimmy, tadi saya sudah menyinggung mengenai 7 bintang nih. Wah, bikin keder kepala nih. Ini gimana sih anak baru kemarin sore bisa dapat 7 bintang? Akal-akalan atau bagaimana ya? Saya waktu pramuka juga bintang banyak gitu. Beli di pasar. Nah, Bang Jimmy, silakan.
Ini bintang kehormatan ini, Mas Bowo, luar biasa ini. Jadi ini datang dari negara. Oke. Ini wah serius ini. Negara waktu itu dipimpin Jokowi ya? Ya ini serius. Bapaknya. Jadi ini dari ayah ke anak. Widih. Aduh. Sayang anak. Jadi 7 bintang kehormatan, Mas Gibran luar biasa. Dan ini memang menurut saya sesuatu yang bukan soal luar biasa lagi, tapi juga soal keanehan. Sang wali kota mendapat bintang kehormatan 7 dari negara. Ini boleh dibilang, ya percaya apa tidak? Oke. Kalau saya ditanya, saya tidak akan percaya. Karena ada soal demokrasi, soal kemanusiaan, bahkan soal bintang republik. Itu sangat tinggi itu. Ngeri ya. Dan itu akan dikubur di Taman Makam Pahlawan Nasional. Itu. Dengan kehormatan itu. Jadi sang wali kota ini dan menjadi wakil presiden tentu banyak jasa-jasanya sama negara. Tetapi apakah ini sekali lagi benar apa tidak? Nah, ini benar dari ayahnya dan diterima oleh putranya, itu yang benar. Nah, itu jelas message-nya. Dan kedua, saya melihat ini situasi sekarang ini banyak berpikir global. Jadi sangat berpikir tentang dunia yang hebat-hebat. Iya kan? Dengan mencoba locally act ya. Jadi mencoba menanamkan satu langkah untuk di lokal. Tetapi faktanya adalah pemikiran yang tinggi ini menurut saya tidak memberikan jawaban hingga hari ini setelah 6 bulan. Karena kalau bonus demografi itu kan istilah-istilah memang internasional. Ya kan? Terus 19 juta lapangan kerja juga, ini juga soal lokal tapi memang betul-betul soal yang harus diselesaikan. Hal yang serius ini ya. Serius. Dan memang kelihatannya 6 bulan ini belum ada pengurangan. Yang kurang adalah bertambahnya tenaga kerja, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, dari 2 pokok ini, bonus demografi, ya, dan adanya 19 juta ini, wah ini menurut saya bintang kehormatan Gibran akan bertambah. Dari 7 mungkin menjadi 8 atau 9. Saya kira dengan lapangan kerja 19 juta ini akan menaikkan dan mendapatkan sebuah bintang kehormatan lagi. Apa ini petanda ya? Petanda. Gitu kan? Petanda. Kalau Gibran sudah tidak lagi jadi wakil presiden, mau bikin perusahaan bis. Bintang Kejora. Ini. Ya, itu namanya apa? Bukan bintang Kejora aja, itu namanya bintang yang bikin pusing apa namanya? Bintang 7. Bintang 7. Jadi menurut saya ya. Endorse dong bintang 7 nih. Iya. Mas Bowo, ini kita mengalami satu lelucon, ya kan? Atau dagelan. Dari 2 itu, saya kira dua-duanya. Dagelan dan lelucon. Kita bisa tertawa, terbahak-bahak, karena lelucon 7 bintang daripada negara ini. Dan ini nggak pernah disinggung selama ini. Nah, itu jawaban saya tentang 7 bintang yang dari negara ini. Oke. Lelucon katanya Bang Jimmy. 7 bintang ini berarti ada semacam skenario atau rekayasa tanpa disertai data dan fakta mengenai kinerjanya Gibran sebagai pimpinan daerah gitu. Nah, kalau menurut pandangan dari Ki Fajar Pramono, ya ini bisa nggak sih Gibran ini dimaksudkan karena salah satunya adalah banyak sekali melakukan kebohongan-kebohongan gitu ya. Misal dalam konteks pemberian penghargaan 7 bintang itu yang sudah direkayasa oleh bapaknya. Ini juga ada 1 bintang yang antitesanya Gibran itu sendiri soal penegakan demokrasi. Gibran kan naik juga melanggar konstitusi, melanggar demokrasi. Ya, monggo Ki Fajar. Jadi analisa untuk memaksulkan Gibran itu karena ada analisa ketakutan
para purnawirawan bahwa Prabowo tidak akan selesai sampai 5 tahun. Oke. Ini pernah dibilangin sama Koni ya? Salah satunya. Salah satunya. Oke. Kalau menurut Koni kan ada upaya pembunuhan terhadap Prabowo atau kudeta terhadap Prabowo dengan cara apa saja supaya tidak sampai 3 tahun. Analisa para purnawirawan bahwa Prabowo mungkin tidak akan sampai 5 tahun. Nah, dalam proses itu yang akan menggantikan adalah paketan sebagai wakilnya. Wow, ngeri. Tapi problem beban yang dipunyai Gibran tidak punya partai. Oh iya. Jadi adiknya ada ya tapi ya. Ya kan tidak masuk DPR. Oh iya, betul. Ya partai silat lah. Partai Silat Indonesia. Ya itu kan tidak masuk dalam DPR. Sementara kalau upaya untuk mendukung dan mengukuhkan Gibran untuk menggantikan Prabowo, seandainya ada kejadian yang tidak diduga, tidak terduga bahwa Prabowo tidak sanggup menyelesaikan sampai 5 tahun. Bahwa Gibran yang menggantikan. Para purnawirawan memberikan kisi-kisi bahwa DPR bisa melakukan pemakzulan. Oke, jadi presiden dan wakil presiden satu paket itu bisa dinegasikan ya? Bisa. Karena apa? Karena memang Gibran nggak punya partai. Ya? Gibran nggak punya partai. Jadi saya kira ya itu bisa didiskusikan lagi. Itu hampir sama dengan kejadian ketika menjatuhkan Gus Dur, diganti oleh Mega. Dan itu partai-partai bisa berupaya karena pada saat sekarang Gibran adalah orang yang paling lemah. Dia tidak punya partai. Dia hanya mengandalkan presiden. Dan presiden akan melindungi sampai selesai. Dan apakah ini akan terjadi? Prabowo tidak sampai 5 tahun, kemudian Gibran akan dimaksulkan. Gejalanya sebenarnya ada. Gejala itu ada bahwa usia, faktor usia. Terus masalah kesehatan. Dan posisi Gibran memang paling lemah kalau seandainya tidak sampai 5 tahun. Dan upaya pemakzulan itu sengaja dikeluarkan bahwa ide tentang pemakzulan itu bisa dilaksanakan. Sehingga kalau memang tidak sampai 5 tahun memang sangat mungkin dimakzulkan Gibran. Tadi menyinggung mengenai kesehatan tadi yang disebut oleh Kiai Fajar Pramono nih. Berarti dalam penerawangannya Kiai Fajar nih kesehatannya Prabowo tidak baik-baik aja. Ya dia memanggul semua beban itu sendirian. Saat ini timnya itu relatif tidak ada. Jadi dia sendirian. Pembantu presiden, menteri, itu pun manuver sendiri-sendiri ya. Sekarang nggak kelihatan apa kerjanya coba. Program apa yang sudah dikerjakan? Pelaksanaannya apa? Ngomong koperasi aja. Koperasi juga, koperasi merah putih sampai sekarang sampai mana perjalanannya? Tapi udah terbentuk 80.000 katanya begitu. Apa iya? Lah Anda sebagai orang yang Pak Budiari, gimana yang dekat dengan Pak Budiari, apa sudah mendapat? Kelihatan bahwa ada berapa sertifikat tentang pendirian yang sudah ada? Kan belum kelihatan sama sekali ini. Jadi problem Prabowo ini adalah dia bekerja sendirian dan dia harus kompromis dengan partai-partai yang ada. Sementara terhadap rakyat, dia harus membuat program-program yang populis, yang mendapatkan dukungan dari mereka. Memang untuk pertanian kita apresiasi, karena para petani sekarang sudah banyak yang mendukung Prabowo. Tapi masalah buruh, ini sampai sekarang belum kejadian. Ada yang disebut dia menjanjikan ketika hari buruh, dia menjanjikan tentang meniadakan outsourcing. Apa bisa meniadakan outsourcing? Sekarang PHK aja di mana-mana. Di mana-mana, layoff di mana-mana. Nah, perusahaan-perusahaan mulai goyang makin banyak.
Sementara janji 19 juta pekerjaan masih jauh. Iya. Apalagi mau meniadakan outsourcing. Oke. Jadi saya kira situasi perekonomian dalam kondisi ekonomi ketat seperti ini, efisiensi ekonomi dan macam-macam, agak susah membuat rakyat bergerak. Dan ini problem yang menjadi beban Prabowo sendiri. Begitu. Bang Jimmy, tadi disinggung sama Kiai Fajar mengenai sikap keinginan para purnawirawan untuk melengsarkan Gibran itu sebenarnya secara tersirat mereka ini tuh begitu sayang terhadap Prabowo, ya kan? Terus kemudian tadi disinggung juga mengenai Gibran nggak punya kendaraan partai politik, jadi sangat bisa untuk diimpeach gitu kan. Nah, lantas kita mereview lagi ke belakang nih pada saat Idul Fitri itu, ya, banyak sekali ketua umum partai politik koalisi pendukungnya Prabowo sowan ke rumahnya Jokowi. Itu bisa dijadikan petanda nggak sih bahwa parpol-parpol ini masih loyal sama Jokowi? Saya kira kalau loyal itu masalah pribadi ya. Iya. Tapi kalau secara lembaga saya kira tidak. Tidak semudah itu. Karena yang berkuasa adalah pemerintahan Prabowo. Oke. Itu satu poin. Poin kedua adalah bahwa saat ini kita akan membutuhkan stabilitas sesungguhnya. Karena begitu banyaknya situasi yang complicated, baik dari eksternal terutama maupun dari internal. Nah, ketiga yang lebih penting lagi adalah penyelesaian segera atau gerakan cepat yang perlu ditunggu oleh rakyat, gercep. Nah, tanpa ini ya kita hanya menunggu dan mungkin kita istilahkan jalan di tempat. Nah, kalau jalan di tempat artinya apa yang disebut dengan bonus demografi, apa yang disebut dengan 19 juta tenaga kerja, itu hanya omon-omon. Dan nggak akan ada realisasinya. Harus ada terobosan dari pemerintahan sekarang. Tanpa terobosan yang cepat, maka kita akan kembali jalan di tempat. Dan saya ingin katakan dari sisi yang lain, sisi tenaga, Presiden kita itu umurnya 73. Wakil Presidennya 37. Kalau bolak-balik aja ya? Iya, dibolak-balik aja. Nah, ini kalau dijumlahkan 110. Tapi apakah si 110 mampu ya kan bekerja sama? Saya belum melihat adanya kerjasama yang terlihat secara harmonis. Ternyata Presiden itu berjalan sendiri, ya kan, ke luar negeri sendiri, hanya sekali ke Timur Tengah bersama. Wakil Presiden itu pun statusnya hanya perkenalan saja, introduction, tidak lebih daripada itu. Kalau diskusi tetap diambil alih oleh Presiden. Nah ini, jadi kita melihat bahwa Indonesia kehilangan semangat kecerdasan, semangat intelektualisme, semangat inovasi, semangat pembaruan. Kita udah kehilangan dengan adanya situasi sekarang ini. Boleh bicara global thinking, boleh berbicara tentang hal-hal yang tinggi, ya kan, tentang dunia. Tetapi pada akhirnya tindakan kita yang utama adalah ditunggu oleh rakyat. Apa yang segera ditanganin untuk domestik atau lokal. Nah ini yang kita tunggu, Mas Bowo. Tanpa ada tindakan yang jelas, ya, terutama di bidang politik dan ekonomi, maka kita, menurut saya, akan jalan di tempat dan tidak akan mencapai angka 8%. Dan Bank Dunia sudah mengatakan kita rata-rata hanya sekitar 4-5%. Untuk 2017, untuk selanjutnya 2027, 2026, 2025 itu kurang lebih gitu. Nah, ini pertanda bahwa target 8% tidak akan tercapai. Itu yang kita dapat simpulkan kalau kita pakai pendapat Bank Dunia, IMF,
tidak akan tercapai. Oke. Tadi pertanyaannya dalam konteks pemakzulan Gibran tadi sempat disinggung oleh Bung Fajar gitu, bahwa hal ini adalah keniscayaan gitu apabila DPR gitu, dalam hal ini partai politik yang ada di Senayan gitu, mereka sudah bersepakat nih. Tetapi kalau kita tilik lagi ke belakang, ketua umum parpolnya malah sowan ke rumahnya Jokowi waktu Idul Fitri kemarin. Mungkin nggak sih pemakzulan ini terjadi di DPR? Mungkin nggak sih pimpinan DPR dan Bamus DPR ngebahas atau menindaklanjuti suratnya Forum Purnawirawan untuk memakzulkan Gibran? Saya kira Mas Bowo, ini satu kritik yang baik daripada senior ya. Iya. Di tentara itu, karena mereka adalah sudah purna tugas. Dan ini kebaikan ini, kritik ini bukan untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Itu kita mesti hitung sebagai satu tindakan ke masa yang akan datang. Kedua, yang baik daripada kritik ini adalah ini benar-benar merupakan satu kenyataan real di lapangan bahwa wakil presiden ya dalam hal ini tidak berbuat yang seperti kita harapkan. Bahkan minggu lalu kalau nggak salah dia meninjau ke Surabaya, ke pasar, mengecek soal inflasi, mau mengecek soal puskesmas, tentang apakah berjalan baik. Hanya itu aja. Jadi memang tindakan atau langkahnya langkah kecil. Tidak ada langkah-langkah yang spektakuler yang bisa kita lihat betul-betul mencerminkan satu tindakan yang bisa secara umum ya dalam hal ini tindakan kenegaraan yang memang memberi hal yang positif bagi rakyat. Jadi hanya katakanlah part by part ya. Jadi katakanlah sangat langkah kecil ya, small step. Kita menginginkan langkah-langkah besar di dalam situasi yang demikian, situasi yang goncang-ganjing seperti saat ini. Kira-kira gitu Mas Bowo. Bung Fajar, kalau menurut pandangan dari Bung Fajar sendiri, tadi sebagaimana saya tanya ke Bang Jimmy gitu, mungkin nggak tuh pemakzulan Gibran itu terjadi di DPR? Kalau sampai saat ini masih sulit ya melihat. Sulit melihat. Karena kan Pak Presiden menolak pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi problemnya itu kan itu menjadi hal yang semakin perlu dibicarakan ketika kalau kita mengkhawatirkan situasi apakah Pak Presiden ini bisa menyelesaikan 5 tahun atau tidak. Iya. Kalau Pak Presiden ini tidak bisa menyelesaikan 5 tahun ini, entah alasan apa faktor usia atau faktor kesehatan. Nah ini kan pasti tidak bisa mempertahankan juga. Nah di sini situasi memang akan menjadi rumit, akan menjadi kacau. Dan kemungkinan dorongan ke arah pemakzulan itu besar sekali, membesar. Dorongan untuk melakukan pemakzulan itu membesar. Bergulir terus ya? Bergulir terus. Terlebih lagi melihat situasi ekonomi sekarang tidak menentu, segala macam. Mesti tidak percaya terhadap Gibran semakin tinggi. Ya. Kalau melihat situasi pemerintah sekarang, dengan adanya faktor ekonomi yang ada, sebenarnya diuntungkan oleh kondisi internasional. Sehingga perhatian internasional ini menyita orang terkonsentrasi keluar. Tetapi problemnya seperti isu Iran sama Israel. Iran sama perang Israel sama Israel itu membuat masyarakat yang intelek agak khawatir bahwa ini menjelang perang dunia ketiga. Nah, lupa sama internal sendiri ya. Lupa sama internal sendiri. Sehingga untuk sementara ada bahan pembicaraan yang mengalihkan perhatian. Nah,
Tapi problemnya, perut kan harus diganjal. Iya. Nah, kebutuhan sehari-hari, kalau dalam ekonomi yang semakin ketat dan pengangguran terus bertambah, maka perputaran uang itu semakin kecil. Dan pembagian kepada ke bawah itu semakin kecil juga. Iya, pasti. Nah, otomatis kebutuhan perut itu akan meledak. Nah, ini yang kita khawatirkan, kriminalitas pasti meningkat. Dan macam-macam. Nah, di sini ini sebenarnya peluang yang baik bahwa pemerintah harus kerja keras. Bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Karena kondisi ekonomi yang semakin menurun. Karena kalau tidak melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan kerja keras, ya semakin menurun terus, tidak bisa, malah mungkin tidak sekedar menurun pelan-pelan, bisa menggelinding. Jadi perkiraan bahwa pertumbuhan ekonomi 4-5% itu bisa jadi nggak ada. Ya, ilusi. Bisa menjadi berkurang sekali, atau malah mungkin ilusi, minus, jadi resesi. Resesi, ngeri. Nah, ngeri ya kalau sih. Hal-hal seperti itu sangat mungkin dalam kondisi ekonomi ketat seperti ini. Sangat mungkin. Apalagi kalau situasi dunia udah mulai bergerak menuju normal. Iya. Kalau situasi tekanan internasional terhadap Indonesia akan semakin tinggi. Tekanannya. Tekanan internasional terhadap Indonesia semakin tinggi. Nah, ini agak meresahkan kalau kita tidak segera kerja keras. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pemakzulan Gibran, kondisi ekonomi Indonesia hari ini, kemudian sampai ke beberapa skenario liar gitu kalau Presiden Prabowo ini sebagaimana dikatakan banyak orang ya seperti Koni tidak sampai 5 tahun. Tadi kita udah bahas itu semua. Nah, ini kita di sesi terakhir nih untuk closing statement terkait dengan tema kita hari ini mengenai pemakzulan Gibran. Monggo, Bang Jimmy, silakan. Kalau saya melihat ya, kita berbicara dari sisi umur 37 tahun dan 7 bintang kehormatan itu luar biasa. Tetapi apakah itu bukan hadiah dari ayah ke anak? Oh iya. Kalau itu berupa hadiah, saya terus terang aja mengatakan bahwa sebaiknya pemakzulan itu segera terjadi. Karena ini tidak bisa kita bermain-main di dalam mengurus rakyat yang 280 juta orang. Jadi pemerintah itu harus kerja keras, work hard, be nice to people. Kenapa? Karena rakyat itu membutuhkan perhatian, rakyat itu membutuhkan pertolongan, rakyat itu mengharapkan bantuan saat ini yang sungguh-sungguh uluran tangan dari pemerintah yang berkuasa. Karena melihat apa yang terjadi, satu, penurunan dari 5 ke 4%, ya kan? Kedua, pengangguran yang bertambah. Ya, 3, deflasi 3 bulan berturut-turut, ya kan? Pendapatan pajak yang kurang. Keempat, pajak kurang, penerimaan. Yang kelima adalah, ini soal ekonomi dulu ya. Adalah bahwa situasi dunia tidak baik-baik saja. Dan ini akan merembes ke dalam negeri. Jadi kita sesungguhnya membutuhkan kerjasama ya di kalangan elit. Tetapi kalau kerjasama itu hanya ya sekedar katakanlah basa-basi, ya kan? Atau tidak adanya satu usaha yang keras atau work hard ya untuk menjadi nice to the people. Kita sangat menyayangkan pemerintahan yang sekarang ini dan kita akan kecewa dan rakyat akan lebih kecewa lagi karena harapan mereka sungguh besar terhadap pemerintahan karena memenangkan angka 54% di pemilihan umum. Nah, sehingga nanti kekecewaan ini akan berbalik pada waktunya.
Saya kira itu kesimpulan saya. Dan sekali lagi harus ada kerja keras dan harus ada be nice to the people. Oke, ini closing statement yang menarik. Iya. Dan Bung Fajar, saya persilahkan waktunya untuk memberikan closing statement dalam diskusi kita. Sebenarnya pemerintahan saat ini diberkati dengan kondisi dunia yang kacau balau ini. Blessing in disguise ya. Ada berkat. Tapi kalau kita tidak mampu memanfaatkan berkat itu, nggak ada gunanya juga. Sama seperti bonus demografi. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan, itu akan menjadi beban demografi. Oh, ya. Dan itu problem yang berat. Malah bencana. Malah bencana. itu bisa apa itu? Bisa berbalik arah, memakan kita sendiri. Artinya memekan pemerintah sendiri. Jadi keberuntungan, berkat, dan bonus ini nggak ada gunanya kalau tidak dimanfaatkan dan tidak dilakukan kerja keras untuk ini semua. Yang terjadi adalah menggulung beban-beban balik bagi pemerintah itu sendiri. Itu aja. Oke, Terima kasih. Bung Fajar, terima kasih atas waktunya. Bang Jimmy juga terima kasih atas waktunya. Sobat Logika, saya Bo Santoso sebagai host tidak perlu menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Biar Sobat Logika sendiri yang menerjemahkannya sendiri gitu. Karena kita negara yang sangat demokrasi, jadi saya juga dan dua sahabat saya ini sangat demokratis. Monggo Sobat Logika untuk menyimpulkannya sendiri. Akhir kata saya Bo Santoso dan Bang Jimmy Siaan serta sahabat saya Fajar Pramono undur diri dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan isu yang sangat menarik. Salam sehat.